Udah tahun 2025 tapi masih nggak ngerti nih cara ngitung pajak. That's why I love Nestle Crunch. Padahal pajak itu penting banget buat kamu yang punya usaha. Tapi tenang aja teman-teman, di video ini aku akan bahas tentang pajak untuk UMKM khusus di tahun 2025 ini. Siapa sih yang wajib bayar, tarifnya gimana, dan gimana cara ngitungnya. So, simak terus video ini sampai akhir. Halo, balik lagi di channel ini bersama aku Puspita Ramadona. Di channel ini aku akan bahas seputar keuangan, accounting, dan juga pajak. Sebelum aku lanjut video ini, kalian jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan like video ini karena video ini akan berisi materi yang sangat penting banget buat kalian semua. Ternyata banyak banget loh UMKM yang punya usaha, mereka nggak paham tentang pajak atas usaha mereka. Gimana cara ngitungnya, terus siapa aja sih yang harus bayar, terus cara bayar gimana, cara lapornya gimana. Padahal itu semua sangat penting. Karena pemerintah kita itu sudah menetapkan undang-undang peraturan tentang perpajakan khususnya bagi UMKM. Nah, dengan kalian itu tertib membayar pajak, melapor pajak atas usaha kalian, itu akan membuat kredibilitas usaha kalian itu lebih baik di mata perbankan dan juga pemerintah. Dan itu akan lebih mempermudah kalian juga. Kalau misalnya usahanya butuh penambahan modal, pembiayaan, itu akan lebih dipermudah oleh pihak kreditur atau perbankan. Oke, yang pertama, aku akan bahas siapa aja sih yang wajib membayar pajak atas UMKM. Jadi karena kita bicara UMKM itu terdiri dari dua ya. Mereka yang memiliki usaha baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Badan ini bisa berbentuk PT ataupun non-PT. Nah, ketentuannya gimana? Siapa yang wajib bayar? Yang mereka memiliki bisnis dengan total penghasilan bruto atau omset per tahun maksimal 4,8 miliar. Dan mereka belum pernah melakukan pelaporan pajak dengan pembukuan. Itu dia yang memang wajib membayar pajak atas UMKM. Nah, kalau kalian salah satu dari UMKM tersebut, coba deh dicek berapa total omset per tahun dalam satu periode ini yang kalian peroleh dari usaha kalian. Kalau misalnya di atas 4,8, berarti kalian tidak kena tarif, tidak kena pajak UMKM ini. Tapi kalau misalnya kalian masih omsetnya itu maksimal 4,8 miliar, maka kalian wajib untuk membayar pajak UMKM ini. Nah, berita baiknya itu adalah usaha dengan omset maksimal 500 juta dalam 1 tahun itu bebas pajak. Yang kedua, tentang tarif pajak UMKM. Jadi berapa sih yang harus dibayar atas penghasilan bruto atau omset per periodenya? Jadi tarifnya itu adalah untuk 0 sampai 500 juta itu kan bebas pajak ya. Nah, di atas 500 juta sampai dengan maksimal 4,8 miliar, tarifnya adalah 0,5% dari total omset yang diperoleh. Nah, pemerintah ini sebetulnya sudah memperpanjang tarif PPh final UMKM 0,5% ini sampai dengan tahun 2029. Jadi sebelumnya tarif ini tuh hanya berlaku sampai dengan tahun 2025, tapi sudah diperpanjang karena memang pemerintah ingin memudahkan para UMKM supaya lebih ringan membayar pajaknya. Nah, tapi fasilitas ini tuh sebetulnya ada masanya ya, sesuai dengan status wajib pajak. Kalau misalnya wajib pajak orang pribadi, maka fasilitas ini bisa dipakai hingga 7 tahun sejak tanggal terdaftar. Tapi kalau misalnya wajib pajak itu badan, kalau misalnya PT, itu bisa dimanfaatkan fasilitasnya selama 3 tahun. Sedangkan yang non-PT bisa berupa CV, firma, atau BUMDes itu dimanfaatkan maksimal 4 tahun. Setelah periode fasilitas ini berakhir, maka seluruh wajib pajak itu akan dikenakan dengan tarif umum, yaitu mengacu pada pasal 17 Undang-Undang PPh atau menggunakan metode norma perhitungan penghasilan neto. Yang ketiga, gimana cara ngitung pajaknya?
Di sini aku akan kasih sebuah contoh perhitungan untuk wajib pajak orang pribadi ya. Sebut aja ada Pak Surya. Pak Surya ini menjual nasi goreng dan selama tahun 2025 ini penghasilan per bulannya adalah sebagai berikut. Nah, dari total penghasilan Januari sampai dengan Desember 2025 itu adalah 1,985 miliar. Artinya total penghasilan Pak Surya masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Dan ini masih dikenakan tarif pajak untuk UMKM yang tarifnya 0,5%. Sekarang kita hitung pajaknya dari Januari sampai dengan Desember. Untuk periode Januari, Februari, Maret, karena totalnya masih di bawah 500 juta, artinya masih bebas pajak untuk periode Januari sampai dengan Maret. Sekarang periode April. Nah, di periode April ini kita hitung pajaknya yang lebih dari 500 juta. Jadi diakumulasi penghasilan dari Januari sampai April, untuk penghasilan sampai dengan 500 juta itu masih bebas pajak. Nah, sisanya itu dikalikan dengan tarif 0,5%. Jadi sisanya 130 juta dikali 0,5% sama dengan 650 juta, itulah yang harus dibayarkan pajaknya di bulan April. Untuk periode selanjutnya dari Mei sampai dengan Desember, tarifnya tetap 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto atau omset per bulannya. Nah, yang terakhir gimana sih cara bayarnya? Jadi untuk membayar pajak atas UMKM ini kalian tinggal masuk ke Cortex, aplikasi perpajakan yang sekarang dipakai. Jadi masuk ke Cortex, kemudian masuk ke pembayaran, terus layanan mandiri, baru buat yang namanya kode billing. Nah, kode billingnya ini ditulis dengan KAP 411128 dan KJS 420. Untuk pembayarannya bisa dibayarkan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau misalnya kalian sudah melakukan pembayaran dengan e-billing yang tadi, maka sudah otomatis kalian terlapor pajaknya di periode tersebut. Jadi nggak perlu lapor-lapor lagi. Tapi tunggu dulu teman-teman, jangan stop dulu sampai sini karena ada peraturan terbaru bagi kalian yang punya online shop, itu mekanisme untuk bayar pajaknya beda. Kalau misalnya dulu UMKM di offline ataupun online itu membayar pajaknya secara mandiri, tapi khusus untuk online shop ini sekarang peraturannya mengacu ke PMK 37 tahun 2025 di mana para online shop pajaknya akan dipotong dan dipungut setelah disetorkan oleh marketplace dengan PPh pasal 22 tarif 0,5%. Nah, kriterianya sebetulnya masih sama ya. Mereka yang memiliki usaha baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan dengan memiliki penghasilan 1 tahun lebih dari 500 juta. Jadi kalau yang di bawah 500 juta itu masih bebas pajak. Jadi sebetulnya si online shop ini sangat dimudahkan banget untuk perhitungan dan pembayaran pajaknya. Karena mereka tidak melakukan secara mandiri lagi, semua sudah dilakukan oleh marketplace dari mulai ngitung, bayar, dan juga setor. Nah, yang dilakukan oleh marketplace adalah selain menghitung dan juga menyetorkan pajak dari online shop itu, mereka juga harus memberikan bukti potong kepada si penjual di online shop supaya online shop tersebut bisa melaporkan pajaknya pada saat pelaporan pajak tahunan. Oke teman-teman, inilah serangkaian materi kita tentang perhitungan pajak UMKM tahun 2025. Dari mulai siapa yang harus bayar, berapa tarifnya, gimana cara ngitungnya, dan juga gimana cara bayarnya. Semoga kalian sudah paham dengan materi pajak ini dan pastikan usaha kalian itu sudah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini supaya kalian nggak ketinggalan info-info penting dan bermanfaat lainnya terkait keuangan, accounting, dan juga pajak. Bye-bye.